Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis mau bahas mobil hidrogen tapi kok tadi ada pertanyaan, eh, enak mana mas Castrol GPS dengan Redline ini? Dari sisi kestabilan kekentalan. Ini penulis cuma ngomong soal feeling ya. Kalau dari feeling, kestabilan kekentalan Redline ini kalah dari Castrol GPS. Jadi ada penurunan kekentalan walau ya nggak kayak oli-oli full sintetik rata-rata ya, nggak kayak full sintetik yang labelnya tok, beda. Ini jauh lebih stabil. Tapi dibanding Castrol GPS, rasanya kok Castrol GPS itu mau dibuat kayak ngebut, pakai lama, nggak ada penurunan kekentalan. Kalau ini ada. Tahu dari mana? Yaitu bunyi ter yang trik dan apalah wis. Yang kalau penulis jalan RPM apa? Kok RPM? Kecepatan 40-50 itu kedengaran terpantul dari mobil sebelah. Ya seperti itulah. Lah mengapa mas kok bisa gitu kan sama-sama oli sintetik? Kalau menurut feeling penulis ya dan menurut ingatan penulis, walau sama-sama sintetik, kemampuan oli itu beda-beda. Oli terbaik sintetik itu adalah PAG, tapi nggak dipergunakan di pelumas kendaraan, maksudnya di umum otomotif ya, pakainya di industri. Ester itu juga oli sintetik, tapi ya ada keunggulan kelemahan masing-masing. Kalau nggak salah ya, share stability itu adalah keunggulannya khusus PAO. Sementara kalau ester itu keunggulannya adalah rubricity atau film strength dan solvensi, daya pelarutan. PAO sering dikombinasikan dengan ester karena PAO kompatibel dengan ester dan saling melengkapi. Yang penulis pakai ini sepertinya lebih banyak lebih banyak esternya ya, bukan ester biasa tapi polyol ester. Dia punya sifat yang lebih stabil daripada di ester. Jadi mungkin jadi lebih cepat encer, share stability kurang itu ya sifatnya dari esternya, polyol esternya. Tapi ini penulis masih nggak dengar suara apa, maksudnya nggak keras lah suara gesekan antara piston dan silinder. Ya tentu makin encernya juga nggak separah oli mineral ya, oli mineral yang ditulisi full sintetik, beda. Yang penulis rasakan ketika pakai oli Redline ini adalah selain dari kestabilan yang mirip dengan Castrol GPS, mendekati ya, yang terasa lagi adalah mesin makin lega, makin kesini makin lega. Jadi lega gimana? Ini RPM bawahnya makin ganas ya. Jadi RPM bawahnya makin ganas. Untuk putaran atas penulis belum tahu karena sekarang lagi nggak sensitif. Dilihat aja lah dari 0-100 nanti rasanya kok makin cepat rasanya. Penulis ya masih belum 100% yakin, tapi rasanya kok makin kenceng ya. Makin kencang. Nah, berhubungan dengan ini ya bisa jadi ya penulis merasakan efek apa makin lega ini karena mungkin aditif padatannya banyak yang nggak katut ya, banyak yang nggak ikutan karena ya itu kan
Penulis tunjukkan waktu menuang itu ada bagian putih-putihnya, terus penulis kocok-kocok ternyata banyak endapannya. Ya entahlah ya, itu endapan itu apa, tapi mungkin itu aditif padatan yang nggak bisa 100% larut. Tentu disambungkan dengan oli grup 1 mesran yang bisa larut ya, bisa kocok-kocok kelihatan ya, itu mungkin tak pakai loh ya, beneran tak pakai. Jadi penulis sama sekali tidak merubah apa-apa dari kemarin itu, yang berubah cuma oli. Penulis sudah uji akasunya, dari uji irit pagi-pagi, terus uji irit malam-malam, terus uji irit siang-siang sudah, dan penulis tidak merasakan kenaikan tenaga. Tapi mulai dari tadi pagi ini penulis pakai oli redline jadi nambah tenaganya. Sekarang jadi makin mantep. Ya seperti biasa-biasanya lah, kalau efek ruang bersih ruang bakar makin bersih itu rasanya kalau mulai awal dia kerasa, tapi makin terasa lagi setelah pulang kerja gini. Ya walau mungkin karena aditifnya nggak katutan, tapi ini ya positif lah. Dan ini membuat penulis teringatnya. Penulis nyoba oli redline itu karena pernah lihat ada pemilik Aerox ya pakai oli redline. Ganti olinya lumayan lama juga ya, berapa 4000 km. Saat itu penulis heran, tapi sekarang setelah motornya penulis mengalami fuel dilution jadi agak paham mengapa kok bukan 4000 tapi 3000 km ya. Tapi entah itu motor bore up ya, mestinya sehat ya, kalau sehat bisa lebih lama. Yang membuat penulis terkesan satu harganya, terus penulis selidiki redline itu spesial karena polyester. Beda dari merek-merek lain, merek-merek yang lain, nggak ada oli lain yang polyester. Terus balik lagi ke si masnya ini, dia pakai redline campur aditif. Jadi penulis nggak paham kan. Harganya Nano Energizer itu ya sekitar saat itu 100 ribuan sih penulis tahu. Penulis beli terakhir juga harganya berapa? 80 ribu, 90 ribu, lupa. Jadi penulis heran, ini olinya sudah oli bagus, ngapain masih harus pakai aditif lagi ya? Nano Energizer ya, ngomongnya sih top banget, enak banget gitu ya. Saat itu penulis mikir, untuk apa sih ya? Kalau misalnya dianggap olinya bagus, ngapain lagi pakai aditif? Nah sekarang setelah penulis coba sendiri, penulis anggap nambah Nano Energizer ke redline itu sesuatu yang justru merusak kemampuan oli redline. Kenapa? Karena penulis sudah pernah coba Nano Energizer. Kenapa penulis sebut merusak? Ya karena manfaatnya itu nggak sebanding dengan efek sampingnya. Sesuatu hal yang benar-benar salah kalau kita mencampurkan redline dengan Nano Energizer. Kalau dari pengalaman penulis pakai di NMAX ini, NMAX yang penyakitan ini. Kenapa? Karena Nano Energizer itu cuma nambahi alus sampai maksimum kecepatan 40 km per jam. Nano Energizer itu gak cocok gawe sepeda motor. Begitu dipakai lebih dari 40 km per jam, rontok pelapis macam-macamnya. Jadi nggak licin lagi, nggak kedengaran efeknya, nggak kerasa efeknya. Jadi Nano Energizer yang penulis coba itu nggak bisa kencang, nggak bisa terasa di kecepatan tinggi.
kerasanya kalau motornya dipakai kurang dari 40 km per jam, pakai pelan-pelan, nanti akhirnya apa mesin makin lama makin menyentak. Wes mantep banget, wah enak ya. Terus begitu digas lebih dari 40 hilang semua ya. Efek itu nggak ada gunanya kalau untuk yang mau kebut-kebutan, nggak cocok, nggak pas, nggak ada apa manfaatnya. Lah apa manfaat kayak gitu. Yang lebih parah lagi adalah karena pakai nano energizer itu ada efek sampingnya. Apa itu? Ngurangi tarikan. Kenapa tarikan bisa berkurang? Lah karena itu aditif. Yang namanya aditif akan mengurangi apa jenenge? Mengurangi kebersihan ruang bakar. Penulis sudah lupa kecepatan akselerasi penulis turun berapa. Tapi kayaknya minim 1 detik turunnya akselerasi itu. Turun 1 detik kan lumayan. Nah, apa namanya? Oli Redline ini sudah ada aditifnya. Walau penulis ini termasuk tidak menikmati banyak dari aditif karena ya mengendap aditifnya. Tapi di posisi sekarang penulis merasa tidak perlu adanya aditif yang berlebihan itu. Ini mesin suaranya halus. Dalam kondisi seperti ini halus. Tadi jalan pelan suaranya halus, nggak ada suara piston macam-macam. Nanti ini kencang, penulis yakin juga suaranya tetap halus. Nanti 0-100 juga penulis yakin suaranya tetap halus. Nggak ada gunanya pakai nano energizer. Jadi sebenarnya kita nggak bisa langsung percaya ya sama omongan-omongan sales mesin halus atau apa. Aditif itu macam-macam. Karena macam-macam, efeknya beda-beda. Kita butuh halus dalam kondisi apa? Itu penting. Kita nambah aditif ke oli kita itu ya jangan sampai malah mengurangi apa yang kita butuhkan. Jangan sampai mengurangi apa yang sudah kita anggap sip. Oke lah, bikin licin, bikin mesin halus ya. Tapi jangan sampai mengurangi top speed, jangan sampai mengurangi akselerasi. Ya ironinya lah ya. Contohnya oli Mesran SA40. Ada yang ngomong mesinnya nggak sehalus ketika pakai oli lain. Iya. Tapi kan sudah cukup halus dibanding oli-oli ya yang bawaan pabrik. Dan ini kempos ya. Jadi gini lah, kalau mau coba aditif, coba pakai, terus ganti oli berikutnya tidak pakai. Tapi olinya ya usahakan tetap jangan ganti-ganti. Karena apa? Sebagai acuan. Dan perhatikan ya, halusnya itu dalam kondisi apa. Kalau misalnya jalannya pelan terus ya, terus mesin jadi halus, nah itu kemungkinan aditifnya aditif antara ZDDP atau olinya makin kental. Percaya atau tidak, oli makin kental itu bikin motor suaranya lebih halus. Nah kita harus pahami, ini aditif bikin mesin makin halus karena olinya makin kental.
atau karena memang aditifnya. Nah, untuk itu kita harus ya memahami bedanya suara yang ada di mesin. Jadi kita harus ya berusaha membedakan lah. Ini kalau misalnya gagal 0-100 muter ya, maaf. Kayak contohnya apa jenenge? Gagal ya. Ini kayaknya akselerasi masih belum sembuh ya. Maklum masih pakai Akasu ya. Jadi oli, aditif itu misalnya kalau kita butuh RPM rendah halus ada dua, yang JZDP atau bikin kental. Nah, kalau kita pingin bikin RPM tinggi halus dan setelah pakai RPM tinggi halus, kita cari yang molybdenum. Kalau yang misalnya RPM rendah banget nggak bisa halus sekali, kita pakai cari yang boron. Aditif kebanyakan itu memperkental, satu. Terus yang kedua adalah anti aus tapi dari bahan molybdenum. Yang ketiga adalah anti aus dari bahan ZDDP. Kita harus cari satu-satu, cocok atau enggak. Oh ya, ada lagi yang versi keempat, yang mencegah gesekan karena nambah film strength-nya oli. Jadi kalau film strength-nya oli meningkat, gesekan akan berkurang. Nah, ini kategorinya adalah ester dan minyak goreng. Jadi manol ester satu, manol ester itu diester ya, bukan polyester yang menurut tahu. Yang kedua bimoli, minyak goreng, bimoli atau Vilma, kunci mas, Sungo ya. Selain itu jangan dulu. Freshwell termasuk. Jangan sembarangan nambah aditif. Karena nambah aditif kalau manfaatnya tidak yang benar-benar kita butuhkan, efeknya adalah ya malah ngurangi performa. Oli yang minim aditif mungkin nggak halus bener ya, tapi dia akan bisa mengeluarkan performa motor. Oli racing itu aditifnya minim. Untuk apa? Kenapa kok minim? Ya karena biar performa motor bisa keluar, performa kendaraan bisa keluar, digawe pas. Nggak ono unsur apa nih jenenge, nggak ada unsur anunya, apa jenenge, apa sih, deterjennya nggak ada, apa maneh, anti karate nggak ono. Yang ada cuma anti aus, anti buih, meningkatkan ketahanan terhadap panas. Itu yang ada di oli balap. Aditifnya minim karena ya partikel-partikel logam itu akan mengurangi performa. Ya wes lah, itu dulu lah intinya. Intinya pengen ngomongnya redline kalau ditambahi nano energizer itu rugi. Kalau dengan Sado gimana mas? Kalau Sado revitalizan ya sama aja, cuma Sado revitalizan itu nambah licinnya atas bawah ya. Tapi ya Sado revitalizan itu lebih cepat dipakai untuk nambal lubang. Ini kayaknya performanya udah lebih baik ya.
Kalau misalnya tadi itu 18 detikan, itu berarti sudah ya lebih baik lah dari sebelumnya. Sebelumnya itu berapa? 19 detik ya, lebih ya. Piro sih yang kemarin video, wis lupa ambuh piro 19, piro, tapi perasaan sudah nggak 18 detikan lagi, padahal sebelum pakai Akasu 18 detikan, setelah pakai Akasu 19 detikan. Nah sekarang olinya diganti pakai Redline, performa motor meningkat jadi 18 detikan lagi. Ya untung ya penulis kemarin waktu Sabtu itu nggak pakai Akasu, karena kalau pakai Akasu ya jadi ya ketolong sama olinya nanti Akasunya. Kalau gini udah clear. Redline ini meningkatkan performa, jadi mungkin kalau kombinasinya bensinnya lebih baik, olinya pakai ini, ya hasilnya lebih baik lagi ya. Ya wis lah, begitu aja. Selain itu kalau aditif ya, satu-satunya yang penulis anggap bagus itu ya masih minyak goreng atau white fat atau frying fat. Jadi kelompoknya minyak kelapa sawit. Yang minyak gorengnya itu katanya lebih baik pembersihannya. Kalau yang frying fat keunggulannya itu bikin oli lebih kental kalau dingin. Kalau panas sembuh, kayaknya nambah dikit kentalnya. Terus apalagi? Oh ya, kalau white fat, walau dipakai sebagai oli mesin bisa nambah performa, bisa nambah kebersihan ruang bakar menurut penulis gitu. Kalau minyak goreng nggak ada efek itu rasanya ya, nggak ada efek membersihkan ruang bakar, minim lah ya dibanding pakai frying fat. Ya wis, ada keunggulan sendiri-sendiri itu ya. Ya wis, begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.